Di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah film asal Korea berjudul Squid Game. Film ini bercerita tentang sebuah permainan bertahan hidup, dengan hadiah uang 45,6 miliar won, untuk yang bisa bertahan sampai di babak terakhir. Di sana terdapat 456 orang pemain yang datang dari berbagai daerah di Korea, dan semuanya memiliki hutang yang cukup banyak. Oleh karena itulah, dalam permainan itu mereka rela melakukan apapun, agar bisa bertahan dan mendapatkan hadiah. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Ji-hoon. Ia merupakan pekerja serabutan dan menjadi beban bagi ibunya. Oleh karena itu, istrinya kini meninggalkan Ji-hoon, dan menikah dengan lelaki lain, bahkan hak asuh putri mereka juga jatuh kepada sang istri. Di hari ulang tahun putrinya, Gi-hoon berniat memberikan hadiah, sehingga ia pun nekat mengambil uang ibunya, untuk kemudian dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya, dalam perjudian itu ia berhasil menang, dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang menagih hutang, sehingga sontak Gi-hoon segera kabur untuk menyelamatkan uangnya. Namun sayang, ia malah tetap tertangkap, dan di sana ia mencoba bernegosiasi akan membayar setengah hutangnya. Namun saat Gi-hoon memeriksa sakunya, ternyata semua uangnya telah hilang. Dan ternyata saat ia dikejar sebelumnya, ia sempat menabrak seorang gadis, di mana ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Alhasil, karena tak bisa membayar hutang, rentenir itu pun memaksa Gi-hoon untuk menandatangani sebuah kontrak, di mana jika Gi-hoon tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ tubuhnya akan diambil dan dijual. Akibat dari kesialan hidupnya, kini Gi-hoon merasa sangat frustasi, terlebih karena di hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa membelikan makanan yang enak, serta hadiah yang indah. Ia pun sangat sedih, dan merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Suatu malam, di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Ji-hoon dihampiri seorang pemuda, di mana ia memberikannya sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Menurutnya, jika Ji-hoon berhasil menyelesaikan permainan, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sontak mendengar hal itu, Ji-hoon pun langsung tertarik dan mau mengikuti apa kata pemuda tersebut. Singkat cerita, kini Gi-hoon dan juga ratusan orang lain dari berbagai tempat, yang memiliki nasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Di sana mereka pun dibius sebelum berangkat, hal itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan. Selain itu, di sana juga semua HP dan barang bawaan mereka disita, dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Tercatat dalam daftar, bahwa kini ada 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Dan ternyata, tempat permainan itu dikelola oleh orang misterius bertopeng hitam. Ia juga memiliki anak buah yang menggunakan pakaian serba merah seperti APD. Di tempat tersebut, mereka sangat menjaga kerahasiaan, bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Di lain sisi, di sana terlihat Gi-hoon bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya ada Sang-woo, yaitu teman masa kecil Gi-hoon, kemudian Il-nam, yaitu kakek-kakek yang penyakitan, lalu ada Ali, yaitu seorang pekerja asing, ada juga Dok-soo, yaitu seorang gangster, kemudian seorang wanita bernama Mir-yong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sapyok, yaitu gadis yang sebelumnya mencuri uang Gi-hoon. Sehingga ketika Gi-hoon melihatnya, sontak ia pun marah dan berniat membalaskan dendamnya, namun untung saja para panitia datang. Di sana panitia menjelaskan, bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan, adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain adalah 1. Pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. 2. Pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyepakatinya. Akhirnya, setelah menyetujui semua persyaratan itu, kini para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda, untuk memulai permainan yang pertama. Permainan pertama bernama lampu merah lampu hijau, di mana terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan, yang akan bertugas sebagai penjaga. Saat robot itu berkata lampu hijau, maka para pemain harus bergerak secepat mungkin, agar mereka bisa segera sampai di garis finish sebelum waktu habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak, karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Mungkin terlihat mudah, akan tetapi, maksud dari dieliminasi adalah bukan hanya sekadar dikeluarkan, tapi mereka akan ditembak hingga tewas. Dan karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berlarian untuk kabur, namun tindakan itu malah membuat mereka semua mati sia-sia. Sementara itu, beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus melanjutkan permainan, meskipun ketakutan, mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish, dan tidak kehabisan waktu. Di sini pemain yang melewati garis finish sebelum waktu habis, maka ia akan dinyatakan lolos dari permainan pertama, dan mereka berhak maju ke permainan selanjutnya. Di lain sisi,
Gihun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin, di mana pada saat detik-detik terakhirnya, ia malah terpleset dan hampir jatuh, namun untung saja Ali berhasil menarik bajunya, sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya lolos. Setelah waktu habis, mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah, dan langsung ditembaki satu persatu. Kini permainan selesai, terlihat pintu penutup area permainan tertutup, dan tempat tersebut seakan menghilang tak terlihat. Setelah menyelesaikan permainan pertama, kini para peserta pun kembali dikumpulkan, dan terlihat dari yang awalnya 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja, yang artinya lebih dari 50%-nya gugur. Di sana para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan, melihat apa yang terjadi di permainan pertama, sehingga mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan ini dengan melakukan voting. Namun sebelum melakukan voting, di sini panitia mengingatkan kepada mereka, bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar, di mana hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang telah gugur. Sementara jika mereka memilih untuk berhenti, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun, dan sontak hal itu pun membuat pendirian mereka untuk pulang menjadi goyah. Akhirnya voting pun dilakukan, dan secara mengejutkan kini hasilnya imbang. Hingga pada akhirnya tinggal si kakek Ilnam, dan saat ia akan melakukan voting, akhirnya ia pun memilih untuk pulang, dan tidak melanjutkan permainan. Sontak para peserta pun berteriak bahagia, namun ada pula yang menyayangkan karena mereka harus kehilangan uangnya. Pada akhirnya, kini para peserta pun dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing, dengan mata tertutup dan tanpa pakaian, hal itu tentu bertujuan untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, keesokan harinya Gihun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi, dan ia berniat untuk melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Di sana ia pun menceritakan semua kejadian sejak awal mereka dibawa, sampai kembali lagi dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya, hanya kebingungan dan tertawa, ia seakan tak percaya dengan perkataannya. Kemudian, Jihun memberikan tiket permainan yang ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya, di mana dalam tiket itu terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika polisi mencoba untuk menghubungi nomor itu, ternyata kini yang mengangkatnya malah seorang wanita biasa, sehingga hal itu membuat polisi marah kepada Jihun, dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Junho datang ke kantor polisi tersebut, dan ia pun tertarik dengan tiket permainan yang dibawa oleh Gihun. Sehingga, di sana ia pun meminta identitas Gihun pada para polisi, dan Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut, bahkan ternyata ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gihun. Diketahui, tiket itu adalah milik kakaknya yang sudah lama menghilang, di mana Junho merasa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Gihun yang pulang ke rumah kebingungan mencari ibunya, dan ternyata ibunya saat ini dirawat di rumah sakit, karena menderita penyakit diabetes akut. Tak hanya itu, bahkan dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi, namun sang ibu memilih untuk pulang, karena ia tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Sontak dengan hal itu, Gihun merasa sangat sedih dan kecewa, bahkan ia nekat meminjam uang pada mantan istrinya, demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun di sana, yang ia dapatkan malah hinaan dari suami baru mantan istrinya, sehingga hal itu membuat Gihun marah, dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gihun sadar, bahwa ternyata apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya, jika dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam sana. Di mana mereka akan tetap dikejar hutang, dan mati di tangan rentenir. Hingga akhirnya, semua kenyataan pahit dunia membuat Gihun dan temannya yang lain, semua berniat untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Dan singkat cerita pada malam harinya, mereka semua pun berkumpul kembali, dan dijemput menggunakan mobil, untuk kemudian kembali mengikuti permainan itu. Namun yang berbeda, karena sudah tahu kini mereka bisa lebih mempersiapkan diri. Sementara itu, dari arah lain Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil, di mana ia nekat masuk ke dalam arena permainan, agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Di sana ia pun menghajar seorang panitia, lalu mengambil dan memakai kostumnya, agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Setibanya di sana, seperti biasanya para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar, namun hal yang berbeda, beberapa dari mereka sekarang datang dengan persiapan. Terlihat ada yang membawa barang-barang kecil, yang pasti bisa mereka gunakan untuk membantu melewati permainan. Di sini terlihat juga, dari 201 peserta sebelumnya yang pulang, kini ada 187 orang yang memutuskan untuk ikut kembali permainan itu. Sementara itu di lain sisi, terlihat Junho yang menyamar jadi panitia kebingungan, karena ia tidak tahu apa tugas panitia di sana, sehingga ia hanya mengikuti apa yang dilakukan panitia lain. Singkat cerita pada malam harinya, Sepyok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet, dan ia mencoba menyusup lewat ventilasi dibantu Miryong.
Akhirnya di dalam ventilasi itu, Sepyok melihat para panitia sedang membuat gulali dengan sangat banyak, namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap kembali, dan mereka dikumpulkan untuk permainan kedua. Namun sebelum memulai permainan, di sana Sangwoo bertanya kepada Sepyok tentang apa yang ia lihat semalam. Dan ia pun berkata, bahwa permainan kali ini pasti permainan masa kecilnya, sedangkan Sepyok yang dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sepyok pun mengatakan bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sangwoo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana gulali itu dikeringkan, lalu diberi pola yang berbeda. Setelah itu mereka harus mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Oleh karena itu, Sangwoo pun mengambil bentuk segitiga, yang merupakan bentuk paling mudah. Namun demikian, Sangwoo malah tidak memberitahu teman-temannya tentang hal itu, sehingga mereka memilih bentuk yang sulit. Terlihat Gi-hun malah mengambil bentuk payung, kemudian kakek Ilnam juga mengambil bentuk bintang. Sementara itu, peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan, dan peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka seperti biasa mereka akan langsung dieliminasi dan ditembak. Sontak hal itu pun membuat para peserta ketakutan, sehingga mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Sementara itu di lain sisi, terlihat Miryong yang membawa korek api. Ia menggunakan korek itu untuk memanaskan jarum, agar gulali bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Singkat cerita, peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil, sementara peserta yang mengambil bentuk yang sulit, mereka semakin dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Sementara itu, kini Junho mulai dicurigai oleh panitia lain, karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya. Di menit-menit terakhir di permainan, Gi-hun mendapatkan ide cemerlang, di mana ia melihat bahwa gulali mereka memiliki pola, sehingga yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu, sampai bisa dipisahkan dari polanya. Sontak, para peserta lain yang melihat Gi-hun pun langsung mengikutinya, dan tak disangka hal itu pun sangat membantu, sehingga mereka berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun di sana, nampak ada seorang peserta yang gagal, dan ia mencoba melawan seorang panitia. Oleh karena itu, panitia yang lain langsung menembak peserta yang tersisa, agar mereka juga tidak melawan. Di sana peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut, lalu memintanya untuk membuka topeng. Namun ketika panitia membuka topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan, di mana semua panitia juga telah memiliki perjanjian, yaitu dilarang menunjukkan identitas mereka, kecuali saat berada di dalam kamar dan sendirian. Tentu saja, semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Singkat cerita, para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali, kini mereka diberikan makanan untuk masing-masing orang. Terlihat Doksu, Miryong, dan para anak buah mereka yang tidak puas dengan pembagian itu, mereka memilih untuk mengantri lagi, untuk mendapatkan makanan lagi. Namun ternyata, jumlah makanan itu sudah disesuaikan dengan jumlah peserta, sehingga karena ulah Doksu, beberapa peserta tidak mendapatkan bagian. Di sini peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk, dan mereka mencoba melawan Doksu, namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Di sana semua peserta yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut, dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata, panitia sama sekali tidak peduli, bahkan mereka malah menunjukkan uang hadiah, di mana setelah tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Melihat hal itu, Doksu dan para anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain, agar saingan mereka menjadi berkurang, dan hadiah semakin besar. Akhirnya saat ini, para peserta pun secara tak sengaja terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggotanya. Sementara itu di lain sisi, terlihat seorang peserta sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter, di mana ia dan panitia lain melakukan suatu kejahatan, yang ternyata tidak diketahui oleh sang penyelenggara permainan. Di mana para panitia itu melakukan jual beli organ, dari para peserta yang sudah mati, dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka, dengan imbalan ia akan diberikan bocoran tentang permainan selanjutnya. Sebelum permainan selanjutnya dimulai, pada malam harinya seperti biasanya lampu ruangan dimatikan, agar peserta bisa beristirahat. Namun ternyata dalam kegelapan itu, Doksu dan anak buahnya malah berniat untuk membunuh para peserta, sehingga di malam itu ruangan dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Dalam situasi itu, Gi-hun dan Ali langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam, namun ternyata mereka tak bisa menemukan si kakek di kasurnya, dan ternyata kakek Ilnam sudah menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang paling atas, dan di sana pun ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh. Akhirnya tak lama kemudian,
para panitia pun datang dan mengamankan situasi, di mana ruangan itu kini terlihat sangat berantakan, disertai mayat yang berserakan. Singkat cerita, keesokan harinya, peserta pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya, di mana kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Sementara si dokter yang sudah mengetahui bocoran permainan, ia sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai tim, karena permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Sementara di lain sisi, Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu memilih teman-teman terdekat mereka, bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek, sehingga tim Gi-hun pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Di sini tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasa, di mana mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan meninggal. Singkat cerita, tibalah saat Ji-hun akan melawan tim lain yang lebih kuat. Di sini mereka merasa putus asa, apalagi melihat anggota timnya. Namun sebelum permainan dimulai, di sana kakek Ilnam membagikan cara yang biasa ia pakai saat bermain tarik tambang, di mana yang mereka perlukan hanyalah kerja sama tim dan saling percaya. Pada awalnya cara yang diberikan itu berhasil, namun karena pihak lawan sangat kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Hingga pada saat detik-detik terakhir, Sang-woo memimpin para anggota tim untuk melakukan trik berbahaya, di mana ia menyuruh semuanya untuk maju 3 langkah, agar tim lawan terjatuh, setelah itu menarik tambangnya lagi dengan kencang. Akhirnya, dengan trik itu kini mereka dapat memenangkan permainan, dan di akhir permainan, terlihat dari 80 peserta kini tersisa tinggal 40 peserta yang masih bertahan. Sementara itu, setelah permainan usai seperti biasa si dokter akan dipanggil, yaitu untuk melakukan operasi pengambilan organ. Di mana saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ, dan di sana pun ia terkejut melihat semua itu, di mana mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi, lalu kemudian organ-organ itu nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, kini si dokter meminta imbalannya pada para panitia, namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya, sehingga hal itu membuat si dokter marah, karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Doksu akan langsung membunuhnya. Akhirnya, dengan pisau operasi si dokter pun langsung membunuh seorang panitia, dan setelah itu ia pun langsung kabur dari ruangan, lalu dikejar oleh seorang panitia. Hingga akhirnya, kini mereka pun tiba di ruang permainan sebelumnya, di mana si panitia mencoba untuk menenangkan si dokter, karena ia tak ingin frontman, atau si penyelenggara permainan mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya, keributan itu pun diketahui oleh frontman, sehingga ia yang tak ingin membuang waktu pun, langsung membunuh si panitia dan juga si dokter. Di mana ternyata, frontman ini sebenarnya tidak masalah dengan kejahatan yang lakukan panitia, yaitu menjual organ peserta di belakangnya. Namun dalam permainan itu, frontman sangat menjunjung tinggi sportivitas, sehingga ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidupnya dengan adil. Sementara itu di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia yang ditugaskan menjual organ, mereka menyusup lewat pintu rahasia. Namun ternyata, setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho, di mana ia selama ini sudah curiga pada Junho. Akhirnya, untuk melindungi diri Junho pun mengeluarkan pistolnya, dan dengan pistol itu ia pun membunuh si panitia, lalu menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Sementara di lain sisi, frontman dan para panitia lain kini sudah menemukan mayat panitia yang tertembak, dan dari peluru di kepalanya frontman pun mengetahui, jika peluru itu berasal dari pistol polisi. Alhasil, kini ia mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut, sementara Junho yang menyusup ke ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan dokumen di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Tak lama kemudian, permainan selanjutnya pun sebentar lagi akan dimulai. Terlihat ketika peserta dalam perjalanan menuju ke tempat permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia yang lain. Di sana mereka mengingatkan bahwa itu juga bisa terjadi pada mereka jika berbuat curang. Pada babak kali ini, peserta diharuskan berpasangan 2 orang, di mana jumlah peserta saat ini ada 39, di mana akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Terlihat saat itu, tidak ada peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam, karena mereka takut babak ini akan membutuhkan kekuatan seperti sebelumnya. Akhirnya, Gi-hun yang merasa kasihan memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam, sementara Mir-yong yang tidak mendapatkan pasangan ia dibawa oleh para panitia. Di babak ini para peserta diberikan sebuah kantong berisi 10 kelereng, di mana dalam waktu 30 menit peserta harus mendapatkan 20 kelereng, yang bisa mereka dapatkan dari pasangan masing-masing. Sementara di lain sisi, kini penyakit kakek Ilnam kambuh,
sehingga ia tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena, dan hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak si kakek. Tak lama kemudian, akhirnya kakek Il-nam pun sadar, dan mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Di mana mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah jumlahnya ganjil atau genap, dan jika benar maka kelereng di dalam tangan akan diberikan. Tak disangka, ternyata berkali-kali kakek Il-nam menebak dengan benar, dan ia pun memenangkan banyak kelereng. Di lain sisi, Sang Woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil, di mana Ali berhasil menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Di sana Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang Woo, namun ternyata Sang Woo memanfaatkan kepolosan Ali, sehingga ia menipunya dan mengambil semua kelereng Ali, kemudian menukar kelereng Ali dengan batu. Di lain sisi, Sepyeok yang berpasangan dengan Ji Yong, mereka memilih untuk mengobrol bersama, dan dari sana Ji Yong pun memutuskan untuk mengalah, lalu membiarkan Sepyeok lolos dari permainan karena ia sebatang kara. Kembali lagi kepada Gi-hun dan kakek Il-nam, di mana kini kelereng Gi-hun tersisa satu. Pada saat itu, ternyata tebakan Gi-hun salah lagi, namun untungnya penyakit kakek kambuh, dan ia lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena hal itulah, kini Gi-hun mengganti tebakannya, sehingga ia berhasil menang. Hal itu kini terus Gi-hun lakukan, agar ia bisa membalikkan keadaan, hingga akhirnya kelereng kakek hanya tersisa satu. Pada saat itu, kakek Il-nam meminta agar mereka bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Sontak mendengar hal itu, Gi-hun merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Il-nam hanya memiliki satu kelereng. Setelah mendengar hal itu, kakek Il-nam pun mengatakan, bahwa selama permainan tadi, ia sebenarnya tahu bahwa ia dibodohi oleh Gi-hun, namun ia sengaja membiarkannya. Akhirnya, setelah mendengar hal itu, Gi-hun merasa sedih dan bersalah, namun kakek meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya, kemudian berterima kasih karena sudah merawatnya selama ia berada di sana, dan berkat Gi-hun juga ia kini merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Lalu kemudian, tepat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba waktu pun habis, dan kakek Il-nam pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak, begitupun juga peserta lain yang tidak mendapatkan kelereng. Di mana para peserta yang kembali ke ruangan sangat terkejut, karena ternyata, Mir-yong yang sebelumnya tidak mendapat kelompok dan dibawa panitia, ternyata ia tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, terlihat frontman masih khawatir, karena ia dan anak buahnya belum bisa menemukan penyusup di dalam arena, sementara sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung untuk melihat permainan secara langsung. Oleh karena itulah, ia kini meminta para panitia untuk selalu waspada dan memperketat keamanan, serta agar terus mencari si penyusup sampai dapat. Singkat cerita keesokan harinya, para tamu VIP yang ditunggu akhirnya tiba, di mana ternyata mereka adalah para pengusaha kaya di dunia, yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan kejam ini. Di sana mereka pun disambut langsung oleh frontman, di mana terlihat mereka juga menggunakan topeng seperti frontman, hal itu untuk menyembunyikan identitas mereka. Pada saat itu, frontman menyambut dan melayani para tamu VIP untuk mewakili tuan rumah, di mana sang tuan masih memiliki urusan yang lain. Di sini berarti kita juga tahu, bahwa ternyata dalang dari permainan ini bukan frontman, melainkan ada orang lain yang menjadi inisiator dan pengkoordinir semuanya, sementara frontman hanyalah bawahan, dan para tamu itu juga hanyalah investor sekaligus penikmat permainan saja. Sementara itu di lain tempat, Junho yang sedang menyusup dan masih bersembunyi, dia memutuskan untuk merampas topeng dan pakaian pelayan, hal itu dilakukan agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti untuk melaporkannya. Lalu tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimulai. Namun sebelum permainan dimulai, di sini para peserta yang tersisa diminta untuk memilih rompi, di mana di dalamnya bertuliskan nomor 1 sampai 16, dan pastinya pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Akhirnya, para peserta yang ketakutan pun segera mengambil nomor tengah, karena menganggap jika nomor itu pasti lebih aman. Saat ini, nomor yang tersisa adalah nomor 1 dan 16, di mana Gi-hun awalnya ingin mengambil nomor 1, namun ada satu peserta lain memohon meminta nomor 1, karena ia terlalu takut jika menjadi peserta terakhir. Alhasil, di sana Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor selesai, kini para peserta dihadapkan pada sebuah jembatan kaca, di mana dalam waktu 15 menit setiap pemain harus melewati jembatan tersebut, dan orang yang melewatinya harus sesuai dengan urutan angka pada rompinya. Namun ternyata babak ini tak semudah kelihatannya, di mana kaca itu sendiri ternyata terbuat dari dua jenis kaca yang berbeda, di mana sebagian terbuat dari kaca yang kuat, dan sebagian lagi terbuat dari kaca yang mudah hancur. Ini artinya, jika peserta salah melangkah,
maka kaca akan langsung hancur, dan mereka tentu akan langsung jatuh dan tewas seketika. Menjadi pemain pertama bagi si pria tadi, ternyata tidaklah semudah yang ia bayangkan sebelumnya, karena jika dia salah melangkah maka ia akan terjatuh, sementara para pemain di belakang mereka bisa aman, karena dapat memilih kaca satunya lagi yang benar. Namun di samping semua itu, ternyata menjadi pemain terakhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan, sehingga pilihan nomor tengah adalah pilihan paling tepat juga aman. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Terlihat satu persatu pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut, walaupun akhirnya tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Namun karena dikejar waktu, para pemain pun menjadi tidak sabar, dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka, di mana jika yang di depan terjatuh, maka dia bisa memilih kaca yang satunya lagi. Kini tiba saatnya Doksu sampai di posisi terdepan, dan tentu saja karena seorang gangster, maka tidak ada orang yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Di sana Doksu bersikeras, bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos. Namun Miryong yang kesal, di sini ia langsung melompat ke arahnya, lalu memegang badan Doksu, kemudian ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja, di mana pemain yang paling depan adalah seorang pekerja di pabrik kaca, oleh karena itu ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca biasa. Akhirnya, dengan kemampuannya itu ia pun berhasil membawa yang lain melewati kaca tersebut. Namun pada saat kaca terakhir, frontman yang mengetahui hal itu langsung mematikan lampu, agar mereka menjadi kesulitan untuk melihat kaca yang benar dan yang salah. Sontak karena hal itu, kini pemain itu pun tidak bisa membedakan kaca lagi, hingga akhirnya Sang Woo dengan tega mendorong pemain itu hingga terjatuh di kaca yang salah, lalu kemudian sisanya bisa maju dengan selamat. Lalu setelah itu, mereka pun sampai dan tak lama waktu habis, sehingga tak lama kemudian kaca itu pun dihancurkan, dan serpihan kecilnya berhamburan bahkan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Sementara itu dari ruangan berbeda, melihat permainan ini para tamu VIP sepertinya cukup puas. Pada saat itu, Junho yang menyamar di sana masih sibuk melayani mereka, hingga kemudian salah seorang tamu VIP tertarik kepada Junho, kemudian ia menyuruhnya untuk duduk. Tak lama setelah itu, tamu VIP itu pun membawa Junho ke ruangan lain, dan ternyata tamu tersebut seorang pengusaha tua, yang ingin melakukan cocok tanam sesama jenis dengan Junho. Junho yang merasa direndahkan, akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut, di mana setelah itu Junho kemudian meminta tamu VIP tersebut, untuk memberikan informasi tentang tempat permainan itu. Hal itu kemudian direkam oleh Junho, di mana rekamannya akan dijadikan bukti untuk melaporkannya. Setelah mendapatkan rekamannya, kini Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan, lalu kemudian ia kabur dari arena permainan, dan dengan alat selam yang ada di sana, ia pun kabur menuju pulau seberang. Pada akhirnya, frontman yang mengetahui hal itu, kini ia langsung mengerahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Junho, sementara di lain sisi, kini Junho telah sampai di pulau seberang. Di sana Junho berniat menghubungi ketua polisi, untuk meminta bantuan sekaligus mengirimkan bukti yang ia dapat sebelumnya. Namun karena pulau tersebut dikelilingi lautan dan jauh dari pemukiman, di sana ia tak bisa mendapatkan sinyal, sehingga ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Tak lama kemudian, kini frontman dan anak buahnya telah sampai di pulau tersebut, dan mereka pun langsung menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum Junho bisa mengirim bukti tersebut, ia pun akhirnya tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Dan di saat detik-detik terakhir Junho, di sana frontman pun akhirnya membuka topeng hitamnya itu. Di mana tak disangka, ternyata sosok pria di balik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri, yang selama ini ia cari-cari. Di sana Junho pun bertanya kepada kakaknya, kenapa ia melakukan semua ini. Namun sebelum pertanyaannya dijawab, di sana Junho pun langsung ditembak oleh kakaknya sendiri, lalu langsung jatuh ke laut. Kembali lagi ke para pemain, di mana yang berhasil lolos adalah Sang Woo, Sepyeok, dan Gi-hun. Di sana mereka pun dipersilahkan untuk mengganti pakaian baru, kemudian disajikan makan malam bersama. Terlihat, ketika Sepyeok mengganti pakaiannya, ternyata perutnya terkena pecahan kaca sebelumnya, sehingga kini ia pucat dan darah terus mengalir dari perutnya. Di sana ia pun merobek seragam lamanya, kemudian menutupi luka itu dengan kain tersebut. Tak lama kemudian, kini Gi-hun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan lezat, di mana itu adalah untuk pertama kalinya mendapat hidangan mewah.
Terlihat di sana Gi-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis, namun di lain sisi Sep-yok masih kesakitan, bahkan ia tak mampu memotong makanannya. Setelah makan malam itu selesai, mereka pun diberikan sebuah pisau kecil, di mana Gi-hun yang masih marah pada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya, ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisau tersebut, kemudian memenangkan permainan dengan Sep-yok. Oleh karena itu, di sana Gi-hun pun mendatangi Sep-yok, dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sana Sep-yok yang semakin lemah berpesan kepada Gi-hun, di mana jika Gi-hun berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gi-hun untuk mengurus adiknya yang berada di panti asuhan. Tak lama setelah mengatakan hal itu, kini Gi-hun pun tersadar, bahwa baju Sep-yok telah dipenuhi oleh darah, sehingga Gi-hun yang panik langsung berlari ke arah pintu, untuk kemudian meminta bantuan kepada panitia. Tak lama kemudian, akhirnya para panitia pun datang. Namun kini mereka masuk sambil membawa peti, dan tak disangka, ternyata saat Gi-hun meminta bantuan, diam-diam Sang-woo malah membunuh Sep-yok dengan pisaunya sendiri. Sontak hal itu pun membuat Gi-hun merasa bersalah pada Sep-yok, dan tentu kini ia menjadi semakin marah pada Sang-woo. Namun sementara itu, dengan perbuatannya itu Sang-woo dengan santai malah berkata, bahwa hal itu semua ia lakukan hanya untuk membantu Sep-yok, dalam mengakhiri rasa sakitnya lebih cepat. Diceritakan, setelah Sep-yok dibunuh oleh Sang-woo, pada keesokan harinya permainan terakhir pun tiba. Di mana hanya ada dua orang yang masih tersisa, yaitu Gi-hun dan juga Sang-woo, yang akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Di mana permainan itu adalah permainan masa kecil mereka berdua, dan di sana mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda, yaitu sebagai penyerang dan sebagai orang yang bertahan. Permainan ditentukan dengan cara melempar sebuah koin, di mana Gi-hun memilih gambar segitiga, dan Sang-woo memilih sisi yang satunya lagi. Koin kemudian dilempar ke atas untuk menentukan posisi pemain, dan hasilnya adalah gambar segitiga, sehingga Gi-hun diberikan kesempatan memilih posisi yang dia inginkan. Di sana Gi-hun pun memilih menjadi posisi penyerang, sementara Sang-woo akan menempati posisi pertahanan, lalu akhirnya mereka pun menuju ke arena permainan. Sementara itu di lain sisi, seperti biasanya dari ruangan lain para tamu VIP dipersilakan untuk menonton permainan terakhir, dan mereka akan menjadi saksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Aturan dalam permainan ini adalah, Gi-hun sebagai penyerang harus menembus pertahanan Sang-woo, sementara Sang-woo tentu harus menghalangi Gi-hun. Sedangkan permainan ini berakhir, jika Gi-hun berhasil menginjak kepala cumi atau squid, sedangkan yang kalah harus mengakhiri permainan. Di awal permainan, Gi-hun mengambil segenggam pasir saat ia mengikat sepatu, lalu pasir itu pun dilemparkan mengenai mata Sang-woo, hingga Gi-hun bisa melewatinya. Di sana Gi-hun masih saja marah dengan Sang-woo, karena ia sudah membunuh Sep-yok di permainan sebelumnya. Tak lama kemudian hujan pun turun, Sang-woo berniat menyerang Gi-hun dengan pisaunya, namun ternyata Gi-hun juga menyimpan sebuah pisau di sakunya. Kemudian pisau itu pun mereka gunakan untuk saling menyerang, dengan diiringi hujan keduanya pun mulai bertarung satu sama lain, di mana semakin deras hujan, semakin brutal juga mereka bertarung. Hingga pada satu kesempatan, Sang-woo berhasil merebut pisau Gi-hun, dan ia menusuk tubuh Gi-hun beberapa kali, bahkan sampai pisau itu menancap di tangannya. Namun ternyata, Gi-hun tak mau menyerah, ia berusaha bangkit dan terus melawan, hingga akhirnya Gi-hun berhasil membuat Sang-woo tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gi-hun pun mendekati tubuh Sang-woo dan berniat menikamnya, namun di sana ia tidak tega, dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-woo. Di sana ia pun memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo, kemudian berjalan ke garis finish. Namun ternyata hal itu juga tak bisa ia lakukan, di mana secara mengejutkan Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Ia ingin mengambil aturan ketiga dalam permainan, yaitu permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Di sana ia pun ingin Sang-woo juga berhenti, di mana artinya Gi-hun tak ingin mengambil hadiah uangnya, dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan. Namun ternyata Sang-woo malah menolak hal itu, dan secara mengejutkan ia malah menikam dirinya sendiri. Di mana sebelum ia meninggal dunia, Sang-woo pun menitipkan ibunya pada Gi-hun. Akhirnya, dengan meninggalnya Sang-woo di babak ini, maka secara aturan Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang, dan ia berhak mendapatkan hadiah permainan. Singkat cerita, kini Gi-hun pun diantarkan pulang kembali. Ia dinatar frontman dalam sebuah mobil, dan ia tak lama kemudian membius Gi-hun. Gi-hun terbangun di sebuah jalan dekat pasar, di mana dalam mulutnya ada sebuah kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dia pun mengambil 10.000 won untuk ongkos pulang, seakan tidak percaya dan seakan mimpi buruk, dia kembali pulang ke rumahnya. Pada saat perjalanan pulang, dia dipanggil ibunya Sang-woo, kemudian si ibu pun menyerahkan beberapa makanan untuk dimakan oleh Gi-hun dan ibunya di rumah. Sementara itu, Gi-hun malah tetap diam dan memberikan uang yang diambil di ATM sebelumnya.
Di mana si ibu pun malah menolaknya, dan ia memintanya untuk memberikan uang itu ke ibunya saja. Saat Gi-hun berjalan beberapa langkah, ibu Sang-woo menanyakan kabar putranya, namun dia tidak dapat menceritakan apapun yang terjadi. Bak jatuh tertimpa tangga, saat ia sampai di rumah, dia mendapati ibunya terbaring di lantai sudah meninggal. Walaupun dia sudah melakukan semuanya, ibunya tetap saja meninggal dan belum sempat ia bawa ke dokter. Gi-hun pun memeluk ibunya, ia berjuang menahan air mata, di mana sampai saat ini ia belum mampu membantu ibunya, seakan apa yang telah diperjuangkan olehnya itu sia-sia. Singkat cerita, 1 tahun kemudian penampilan Gi-hun kini semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian di pinggir danau, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua, di mana ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop hitam yang berisi kartu permainan. Di sana juga terdapat tulisan tempat yang harus didatangi, yaitu tanggal 24 Desember jam 11.30 malam, apartemen mewah lantai 77. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, Gi-hun dengan sangat terkejut melihat kakek Il-nam yang sedang dirawat. Di mana sejauh yang ia ketahui, seharusnya saat ini kakek Il-nam sudah mati, pada saat permainan kelereng. Namun tak diduga, kakek Il-nam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman, yang artinya kakek Il-nam ini adalah dalang di balik permainan Squid Game. Kakek Il-nam mencari nafkah dari meminjamkan uang terhadap orang lain, ia pun mengaku, meski ia memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali, karena ia tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Sementara dengan kondisi tumor di otaknya, dan juga hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Pada saat itu ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia, dan setiap hari menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh sebab itulah, ia pun dan orang-orang kaya lainnya di dunia menciptakan arena permainan itu, di mana permainannya diambil dari permainan anak-anak, agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut bermain sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, sontak Gi-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun mendengar hal itu, di sana kakek Il-nam pun kembali menegaskan, bahwa sejak awal ia tak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu, bahkan Gi-hun juga setelah pulang malah memutuskan untuk datang, dan mengikuti permainan itu lagi dengan sendirinya. Lalu kemudian, dengan tulus kakek Il-nam pun berterima kasih kepada Gi-hun, karena ia sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya di sisa-sisa akhir hidupnya. Lalu tak lama kemudian, setelah mengatakan hal itu kakek Il-nam pun meninggal dunia, tepat pada jam 12 malam. Keesokan harinya, setelah ia mengetahui semua di balik permainan itu, ia merubah penampilan, dan mencoba memulai kehidupan barunya dengan damai. Setelah itu ia pun menjemput adik Sepyeok di panti asuhan, lalu menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa sebelum pergi, ia juga menyerahkan sebuah koper, di mana si ibu menyangka itu adalah pakaian, namun ternyata isinya adalah uang. Di sana juga tertulis, bahwa ini adalah uang Sang-woo yang pernah ia pinjam sebelumnya. Akhirnya film berakhir, dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika, namun sebelum pergi ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Melihat hal itu Gi-hun pun merebut kartu tersebut, lalu ia menelpon frontman, dan di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka, dan film pun selesai. Setelah berakhirnya episode 9 ini, ada kemungkinan akan ada season 2 Squid Game, untuk kembali menceritakan orang-orang baru yang akan mengikuti permainan, dan juga Gi-hun yang akan kembali bermain untuk balas dendam. Di sini juga berarti kita tahu, bahwa meskipun kakek Il-nam sudah meninggal, arena tersebut masih tetap berjalan dan dikendalikan oleh frontman. Hal ini tentu menyisakan banyak pertanyaan, tentang siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, apakah akan ada sosok baru yang terbongkar, atau apakah di sini kakek Il-nam hanya pura-pura mati, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.